Filipina ini tim yang bisa mengejutkan kita. Kalau kita tidak waspada, hati-hati, bukan tidak mungkin kita akan menjadi korban kedua dari Filipina. Walaupun saya sendiri masih yakin bahwa kita bisa menang. Pertandingan ini penting, ya, buat kita baru pertama kali. Kita butuh poin, butuh kemenangan biar lebih aman saat menghadapi Myanmar. Sementara bagi Filipina, saya pikir mereka juga punya kans untuk bisa lolos, ya. Seandainya mereka imbang juga, mereka bisa punya kans sebagai runner up terbaik kalau kita menang melawan Myanmar dan menang melawan Filipina, atau kita imbang melawan Filipina. Nah, kita harus bisa menang banyak lawan Myanmar agar kita bisa menjadi juara grup. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Timnas Indonesia U22 wajib waspada. Filipina tebar ancaman setelah mereka sukses mengalahkan Myanmar di laga perdana mereka, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan timnas Indonesia bakal jadi korban kedua karena mereka diperkuat oleh pemain-pemain abroad mereka. Tapi saya tetap optimis timnas Indonesia U22 mampu mengatasi permainan dari timnas Filipina. Coba kita saksikan bersama aja ya, apa kata Bung Ropan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman juga dalam keadaan baik saja, tetap semangat. Menjelang laga timnas U22 kita menghadapi Filipina U22 di grup C cabang sepak bola SEA Games yang akan berlangsung pada hari Senin sore pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Indra Safri sudah menyiapkan tim yang terbaik, starting 11 yang saya pikir sudah dipikirkan dengan matang untuk menghadapi Filipina. Awas, Filipina sudah menebar ancaman setelah mereka mengalahkan Myanmar dengan 2 gol. Tentunya mereka mengirim sinyal kuat terhadap Ivar Jenner dan kawan-kawan untuk mewaspadai mereka. Ya, saya pikir wajar karena tim asuhan Michael Martinez ini itu dihuni oleh banyak pemain abroad mereka, ya. Kalau melihat dari starting 11 saat menghadapi Myanmar, Filipina itu bermain kalau tidak salah 7-8 pemain abroad mereka yang bermain di luar, ya, untuk bergabung dengan tim muda Askal sini. Makanya bermain mereka sangat baik, disiplin, punya kecepatan, counternya juga sangat bagus. Semoga ini bisa dilihat oleh Indra Safri yang menyaksikan pertandingan tentunya melawan Myanmar dan tim kepelatihan, karena kita tahu bersama tim kepelatihan itu kan ada Bima Sakti di sana, ada Eko Burjianto, ada Kurniawan, ada Zulkifli. Jadi lengkap saya pikir. Ya, mantan-mantan pemain tim nasional kita dari berbagai lini mereka. Kalau Bima itu kan di gelandang, kalau Kurus atau Kurniawan penyerang tengah. Ya, kalau Eko di belakang. Jadi memang Indra Safri punya staf kepelatihan yang bagus, tapi tetap harus mewaspadai, harus fokus menghadapi Filipina. Ada 2 pemain, kemarin saya bilang ada 4 kan, tapi ada 2. Saya mengerucut ke 2 pemain yang harus betul-betul diperhatikan oleh pertahanan kita. Siapapun yang dimainkan, mau Kadek Arel, mau Muhammad Ferrari, dan juga dengan Dion Marks, mereka harus bisa melihat 2 pemain. Salah satu yang mencetak gol ke gawang Myanmar, Alex Moniz. Nah, ini pemain yang bermain di Amerika Serikat, ya teman-teman. Alex Moniz ini main di New England Revolution. Jadi ini pemain berbahaya, ya, yang mencetak gol ke gawang Myanmar sebelumnya. Ya. Satu lagi ada Dylan. Ya. Ini Dylan de Munich ini pemain yang saat ini ya dipinjamkan, ya, bermain di Liga Belgia, ya, di kasta kedua kalau nggak salah di Liers. Nah, dia sebelumnya itu di Zulde Waregem. Ya, Waregem meminjamkan dia. Jadi ada banyak juga pemain, ya, saya bilang tadi kan 7-8 pemain mereka itu bermain di luar, tapi khusus 2 pemain ini karena Dylan de Munich ini adalah striker. Alex de Munich itu bahaya, ya, gelandang serang, bisa bermain ke sayap juga. Ini pemain yang sangat oke. Makanya harus diperhatikan oleh pemain-pemain belakang kita, gelandang kita, karena 2 gelandang kita itu pasti akan dihuni oleh Rivaldo Pakpahan dan juga dengan Ivar Jenner sebagai kapten. Ya, kalau bermain dengan 3-4-3 kan itu pasti akan terjadi, ya. Entah di penjaga gawang itu Dava atau Cahya atau bahkan Muhammad Ardiansa, tapi 3 di belakang. Kalau melihat apa yang dimainkan saat menghadapi Mali terakhir yang bermain 2-2 di Pakansari, itu kan 3 Kadek, ada Dion dan juga dengan Ferrari. Maka di kanan ada Raka,
kemudian ada Frankie Misa, Rivaldo bersama dengan Ivar. Yang lebih didorong ke depan adalah Doni Tripamungkas, ya. Kemudian juga kita bisa melihat ada Mauro Silstra, ya, yang bermain. Dan kalau Frankie tidak ada misalnya, itu bisa diisi oleh Doni di situ atau dengan Rafael Struijk, ya, yang mencetak gol juga ke gawang Mali, ya. Nah, atau bisa saja, ya, apa yang kita lihat lawan Mali itu Hoki yang bermain dari sisi kanan kan, yang dicoba oleh Indra Safri. Walaupun saya pikir Hoki jangan dulu, mungkin sebagai super sub aja, tetapi ada Rafael yang bermain di sana lebih awal, yaitu akan jauh lebih bagus. Tapi semua kita serahkan ke Coach Indra, ya, dia lebih tahu. Tapi tetap di sini harus hati-hati dengan Filipina, ya. Filipina ini tim yang bisa mengejutkan kita. Kalau kita tidak waspada, hati-hati, bukan tidak mungkin kita akan menjadi korban kedua dari Filipina. Walaupun saya sendiri masih yakin bahwa kita bisa menang. Pertandingan ini penting, ya, buat kita baru pertama kali. Kita butuh poin, butuh kemenangan biar lebih aman saat menghadapi Myanmar. Sementara bagi Filipina, saya pikir mereka juga punya kans untuk bisa lolos, ya. Seandainya mereka imbang juga, mereka bisa punya kans sebagai runner up terbaik kalau kita menang melawan Myanmar dan menang melawan Filipina, atau kita imbang melawan Filipina. Nah, kita harus bisa menang banyak lawan Myanmar agar kita bisa menjadi juara grup. Walaupun poin kita sama dengan Filipina, harus melihat juga di sebelah, ya, karena kemarin Malaysia pesta gol juga. Jadi grup B, setelah Vietnam mengalahkan Laos 2-1, mereka menang dengan 4-1. Nah, kemudian di grup A juga kita harus bisa melihat dengan pergerakan dari Timur Leste. Tapi Timur Leste sudah selesai, cuma 3 poin. Walaupun mereka menang mengejutkan lawan Singapura dengan 3-1, tapi di awal mereka digebuk habis oleh tuan rumah Thailand dengan 6-1. Sehingga ini akan berbahaya bagi Timur Leste. Pertandingan terakhir menentukan dengan Thailand. Ya, Thailand juga harus berhati-hati, ya. Kalau bermain imbang juga Timur Leste dan Thailand, bukan tidak mungkin Timur Leste akan hitung-hitungan dengan Filipina. Kalau Filipina imbang, tapi kalau Filipina menang melawan kita, mereka udah pasti lolos, pasti sebagai juara grup. Kita yang berbahaya di saat akan menghadapi Myanmar. Pada saat kita kalah melawan Filipina, itu harus dihindari, karena di sebelah juga Malaysia bukan tidak mungkin, ya, bisa mengalahkan juga Vietnam kalau mereka kemarin bisa menang dengan 4 gol atau bermain imbang 4 poin kan. Nah, kita jangan kalah. Kalau kita pun imbang pasti akan sama-sama 4 poin dengan Malaysia atau dengan Timur Leste, tapi kita harus bisa menang gol banyak. Karena Malaysia kemarin bisa membuat 4 gol, kecuali mungkin dengan Timur Leste yang kena 6 gol tapi kemudian mereka bisa menang 3. Jadi memang masih ada minus mereka di antara 3 minus itu. Kita harus bisa menang lebih dari 2 atas Myanmar. Ya, tapi sudah paling enak dah kita bisa menang 3 poin, itu sudah harga mati, paling bagus, ya. Dan saya masih tetap yakin, optimis bahwa kita bisa mengatasi Filipina, ya. Namun sekali lagi, ya, diingatkan untuk tenang, fokus, disiplin menjaga daerah dan lawan. Belakang ini bahaya, ya. Kadek, ya, harus hati-hati bagi Kadek. Kalau Dion saya pikir pemain yang oke, ya, Ferrari juga. Ya, jangan sering membuat kesalahan di belakang, akan berbahaya tentunya. Dengan 2 pemain tadi yang saya bilang, itu yang harus dicermati, dilihat terus. Ya, Dylan Demyunik dan Alex Moniz. Semoga Coach Indra bisa memberikan taktik, strategi yang bagus terhadap timnas U22 kita di saat akan menghadapi Filipina di pertandingan yang maha penting ini di grup C untuk pertandingan pertama melawan kita. Karena Filipina pasti akan bertekad juga untuk bisa mengalahkan kita, karena mereka ingin cari aman, menang sudah pasti lolos. Nah, kita akan nantikan sambil berdoa yang terbaik tentunya buat Ivar Yener dan kawan-kawan. Dengan saya Bung Ropan. Ciao. Oke, berikan semangatnya, berikan dukungannya, berikan doanya, berikan segalanya untuk timnas U22 Indonesia yang akan berjuang nanti malam menghadapi Filipina. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.